Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara tahu seringkali kita memulai hari ini atau pagi ini dengan perkataan, apa yang harus aku kerjakan? Sehingga saudara mulai berpikir, kita harus kerjakan 1, 2, dan 3. Demikian juga waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi kekurangan. Otak kita cenderung berpikir, apa yang harus kami perbuat? Pertanyaan yang sama murid-muridnya pernah tanya kepada Yesus. Di Yohanes 6 ayat 28 dikatakan, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Saudara tahu jawabannya hanya satu, percaya kepada Dia. Jadi waktu saudara punya hutang, saudara punya masalah, saudara sakit, yang perlu saudara lakukan adalah hanya percaya kepada Dia. Dan ayat ini berlaku bagi setiap situasi yang kita alami. Sehingga bisa dikatakan, apakah yang harus kami perbuat supaya kami sukses dan kaya? Satu saja, percaya kepada Dia. Apa yang harus kami perbuat supaya kami sembuh? Yesus katakan, percaya saja. Apa yang harus kami lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Sama juga, percaya saja. Jadi jawaban daripada semua masalah saudara adalah Yesus. Dan saudara tinggal hanya percaya kepada Dia. Amin. Sehingga di kitab Yesaya dikatakan, di dalam tinggal tenang dan percaya, atau tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatan. Di perjanjian lama, perbuatan kita berdasarkan tindakan apa yang kita lakukan. Di perjanjian baru, kebenaran itu berdasarkan iman, berdasarkan apa yang kita percayai. Sehingga di Roma pasal yang keempat dikatakan demikian, ayat yang ke-1, coba saya bacakan. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan, saudara, artinya dibenarkan itu juga dilayakkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk sombong atau bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi perbuatan kita, saudara, tidak laku. Sehingga kita harus rubah pikiran kita dari melakukan kepada percaya. Karena itu yang laku di sorga. Sehingga dikatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Enggak dikatakan lalu taatlah Abraham kepada Tuhan. Enggak. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan detik itu juga Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi waktu saudara sakit, percayalah Tuhan sudah sediakan kesembuhan bagi saudara. Saudara sudah terima kesembuhan itu. Waktu saudara kekurangan, percayalah Tuhan sudah sediakan kelimpahan dalam hidup saudara. Karena Dia pernah berkata, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sehingga kita bisa mengerti ayat ini, ayat yang keempat. Kalau ada orang yang bekerja, artinya melakukan sesuatu, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Sehingga kita bisa sombong. Kenapa kok begini? Karena aku sudah melakukan ini. Kenapa kok bisa diberkati Tuhan? Karena aku melakukan ini. Itu hak. Amin. Tetapi ayat yang kelima, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, artinya tidak melakukan apapun, namun percaya. Jadi pekerjaan kita, saudara, adalah percaya. Namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sehingga seperti ayat yang keempat dikatakan, orang yang percaya itu selalu dapat hadiah. Dikategorikan sebagai hadiah. Sehingga di ayat yang itu dikatakan bahwa, ayat yang ke-16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Saudara, apa yang sudah disediakan Tuhan dalam hidup kita, terimalah cuma-cuma. Saudara butuh rumah, terima cuma-cuma. Butuh kesembuhan, terima cuma-cuma. Butuh teman hidup, terima cuma-cuma. Butuh kekayaan, kelimpahan, terima cuma-cuma. Karena semua itu sudah disediakan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Terus apa bagian kita? Apa yang harus kita lakukan? Balik lagi ke tadi. Hanya percaya bahwa saudara sudah menerima semuanya itu.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Di dalam dunia yang tak pasti, kemarin COVID sempat turun di sini, kemudian naik lagi Tuhan. Kami nggak tahu sampai kapan ini terjadi. Tapi biarlah selama masa-masa ini Tuhan, kami belajar melakukan satu hal itu, yaitu percaya kepada Engkau. Engkau yang sudah memelihara hidup kami. Engkau yang menjagai kami. Engkau yang menyediakan segala kesembuhan kami. Dan Engkau juga yang menyembuhkan segala penyakit kami. Kami tahu Engkau sudah kerjakan itu bagi kami semua. Dan biarlah semua jemaat yang mendengarkan firman ini Tuhan, mengalami kesembuhan, kelimpahan, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.